Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di rumahnya di Probolinggo, Jawa Timur. Korban ditemukan tetangganya yang mencium bau tidak sedap dari rumah korban. Dari kondisi jasadnya, korban diduga telah tewas 4 hari lalu. Warga digemparkan dengan tewasnya Musdalifah, wanita berusia 44 tahun di dalam rumahnya, Jalan Lumajang, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ironis, usai memeriksa jasadnya, polisi menduga korban telah tewas sejak 4 hari lalu. Tewasnya korban diketahui setelah tetangga merasakan bau menyengat dari dalam rumah korban. Terus rasa mulai dah agak nyengat, dicariin nggak ada, Pak. Ya itu sampai sekarang. Akhirnya gimana? Lapor Pak RT, Pak? Nggak ada orang depan sini yang dilihat. Ternyata. Saat mayat ditemukan, rumah korban kosong, keluarga sedang pergi keluar kota. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, anak seorang kiai di Jombang, Jawa Timur tersangka pemerkosaan santriwati masuk daftar pencarian orang. Tersangka mengajukan permohonan pra-peradilan karena merasa tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Pemerkosaan terungkap sejak 2 tahun lalu. Tersangka belum ditangkap karena ratusan santri selalu menghalangi. Ratusan santri menghalangi polisi masuk ke komplek pondok pesantren Siddiqiyah Ploso, Jombang. Polisi datang untuk mengantar surat pemanggilan pada anak kiai pemilik pondok pesantren karena telah ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan sejumlah santriwati. Tersangka pemerkosaan justru mengajukan sidang pra-peradilan terhadap polisi di Pengadilan Negeri Jombang. Dalam sidang pra-peradilan, tersangka menganggap penetapan sebagai tersangka oleh polisi tidak sah. Anak seorang kiai Jombang ini meminta polisi mencabut statusnya sebagai tersangka. Dalam sidang, pihak kepolisian menyatakan penetapan tersangka sudah sesuai bukti dan pemeriksaan para korban serta saksi. Intinya perkara ini udah P21 gitu ya, rekan-rekan ketahui perkara ini udah P21. Ya, dan putusan datang nanti. Ya nantilah, tunggu. Maka ikuti saja perkembangannya ya. Terkait dengan surat dari MA tadi Ibu tentang penetapan tersangka DPO dan harus pra-peradilan ini ya kan ada SEMA 1 tahun 2018 bahwa DPO itu kan dilarang untuk mengajukan pra-peradilan. Kalau ingin jelasnya baca sendiri SEMA-nya ya, itu. Sementara pihak pemohon menyatakan sidang pra-peradilan diajukan 5 Januari 2022, sedangkan penetapan tersangka 10 hari setelahnya. Juga mengajukan permohonan penundaan di tanggal 13 yang sama. Nanti kami akan buktikan di hari Senin bukti suratnya, tanda terima surat di tanggal 13. Nah, kalau itu kami terima tanggal 13, permohonan ini kan kami daftarkan tanggal 5. Artinya DPO-nya tanggal 13, permohonan tanggal 5. Jadi sebelum DPO kami ajukan. Polda Jawa Timur telah menetapkan anak seorang kiai Jombang masuk daftar pencarian orang. Para santri selalu menghalangi polisi yang mendatangi rumah tersangka. Sementara polisi telah berupaya melakukan penangkapan dengan pendekatan pada para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat. Sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka akan kembali dilakukan Senin pekan depan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan. Dokter Gita yang menyuntikkan vaksin kosong kepada seorang pelajar SD di Medan, Sumatera Utara diperiksa polisi. Sang dokter meminta maaf dan berdalih khilaf. Dalam kasus ini, polisi memeriksa sejumlah saksi dan menyita video yang viral. Seorang pelajar disuntik vaksin oleh tim medis pada sebuah sekolah dasar di kawasan Martubung, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Video suntik vaksin ini direkam sendiri oleh orang tuanya. 3 hari usai divaksin, sang anak mengaku tidak mengalami gejala seperti yang dirasakan teman-temannya. Orang tua yang curiga melaporkan kasusnya. Kepolisian pun memeriksa sejumlah saksi, terutama vaksinator. Polda dan Polres, karena tahu persis kejadiannya, itu kita langsung memeriksa pihak-pihak yang ada di dalam proses kegiatan vaksin itu, terutama tenaga vaksinatornya.
Usai pemeriksaan, Dokter Gita mengakui perbuatannya. Sang dokter mengaku khilaf dan meminta maaf. Polri, kepada pihak Polri, kepada masyarakat, kepada ID Sumut dan ID Medan, saya mohon maaf atas kesilapan yang saya perbuat ini. Polisi masih melakukan penyidikan kasus penyuntikan vaksin kosong ini. Sementara status Dokter Gita dan Suster W masih sebagai saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid dan Yuda Bahar melaporkan. Seorang dokter kecantikan Gadungan nekat membuka praktek dengan bermodal izin toko alat kecantikan. Pelaku bahkan memasang tarif hingga 5 juta rupiah. Barang bukti sejumlah alat kecantikan disita kepolisian Polda Sumatera Barat pada kasus dokter kecantikan Gadungan. Kasus yang terungkap setelah para pasiennya curiga dengan alat dan metode yang diberikan pelaku. Bertarif 500.000 hingga 5 juta rupiah, ibu rumah tangga ini hanya mengantongi izin membuka toko alat kecantikan dan sertifikat kursus kecantikan. Dalam praktiknya, berbagai perawatan tubuh hingga tanam benang pada hidung, wajah, dan kuping dilakukan pelaku. 3 tahun, Pak. 3 tahun. Ini prakteknya apa nih sebenarnya? Kalau filler hidung dan lain-lain. Pelaku memasang tarif Rp500.000 hingga 5 juta rupiah untuk sekali praktik. Adanya praktek ilegal seorang yang seolah-olah sebagai dokter atau ahli kesehatan melakukan praktek kecantikan. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Akibat tersenggol mobil dari arah berlawanan, seorang wanita pengendara motor di Bogor, Jawa Barat terjatuh hingga tewas. Korban tewas setelah tertabrak truk dari belakang. Warga di Jalan Raya Gunung Putri, Kampung Pedati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikejutkan dengan tewasnya seorang pemotor wanita. Peristiwa berawal saat pengendara motor terjatuh ketika akan menyalip truk di depannya. Naas dari arah berlawanan melintas sebuah mobil hingga bersenggolan dengan motor tersebut. Korban yang terjatuh terlindas truk yang akan disalipnya. Korban tewas di tempat dengan luka parah di kepala. Jasad korban dibawa ke RSUD Cibinong. Dia jadi memaksakan truk itu nyalip. Oh, dia nyalip truk ya, Bang? Ya, Terus gimana? Oleng dia nyenggol mobil. Mobil apa sih, Bang? Mobil truk. Kejadian yang menyebabkan kemacetan ini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, terlilit utang judi online. Seorang karyawan swasta di Lampung nekat membuat laporan palsu menjadi korban begal. Pelaku berpura-pura dibegal 2 pria bersenjata api yang merampas tas berisi uang jutaan rupiah milik perusahaan. Firdaus Ahmad Afrianda, warga Natar, Lampung Selatan ditangkap karena memberi laporan palsu. Pelaku mengaku menjadi korban begal dan kehilangan uang perusahaan jutaan rupiah. Polisi menemukan kejanggalan karena keterangan pelaku berubah-ubah. Kepada petugas, tersangka mengaku nekat membuat laporan palsu. Uang perusahaannya telah dipakai untuk membayar utang judi online. Dari mana? Sini, Pak. Kita dari mana sana ya? Sana, Pak. Malang gini, Pak. Tetap kamu ganti tapi. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. Blok M 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur.